Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Brian Howard. Maaf videonya tadi terputus sampai setengah karena kameranya error langsung mati ya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya akan lanjut jawab ke pertanyaan yang tadi program latihan untuk anak umur 7 tahun ya. Nah, untuk anak umur 7 tahun kita juga nggak usah buat program yang terlalu berat buat mereka, sehingga mereka juga tidak tertekan ya, dan tidak berat juga gitu loh buat mereka. Yang paling penting adalah mereka tekniknya harus benar ketika mengerjakan dasarnya itu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan 10 kali 50 kaki, 10 kali 50 hand rotation, 10 kali 50 swim ya. Oke, jadi mungkin itu terjawabkan ya. Ketika mengerjakan hand rotation itu putarannya harus besar, dan ketika mereka mengerjakan berenang itu jangan skip stroke-nya. Jadi tangan kanan dulu selesaikan putaran kanan, baru putaran kiri selesaikan. Jadi namanya jempol ke jempol ya. Jadi satu tangan dulu selesaikan, baru tarikan yang kedua ya. Jadi satu persatu, oke? Nah, itu pertanyaan yang kelima. Sekarang kita masuk pertanyaan yang ke-6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa kaki dan tangan gaya kupu harus sinkron ya? Drill gaya kupu. Coach, jadi gaya kupu-kupu itu dari dada ke pinggang ya, bukan dari pinggang ke kaki. Soalnya kalau lihat coach gaya kupu sih kakinya itu nggak kelihatan nepu air. Nah, bener ya, namanya itu chest belly. Jadi kita dari bagian sternum ini ya, kita tekan ke bawah, lalu habis itu perutnya kita tekan nih. Dan ketika kita tekan perut, otomatis secara momentum dia akan ikut ke kakinya ya. Jadi tekan ke perut, chest, belly, turun, dan tekan ke depan ya. Jadi penekanan itu kayak undulation, kayak apa? Kayak ombak gitu ya. Kayak ombak wave ya. Jadi kalau neken ke depan. Jadi ketika neken, majunya ke depan ya. Nah, saya akan kasih contoh ya, salah satunya saya akan kasih contoh sebentar di sini. Jadi berenang kayak kupu itu dari sternum ya, dari sternum sini turun, tekan ke bawah, dan pinggang perut ya, lalu sternum turun ke bawah ya, turun. Lalu habis itu ketika tekan kakinya ke bawah, tangannya juga tekan nih depan ya. Jadi maju ke depannya ini karena dari tekanan perutnya ini ya. Jadi kita harus dari sternum sini ya, sternum sini turun pinggang ya. Jadi sternum turun ke pinggang lalu ke kaki, seperti ini gerakannya. Oke. Nah, jadi dari tulang sternumnya ya, dari tulang sternum turun, lalu habis itu perutnya ditekan barengan dengan kakinya, habis itu maju ke depan ya. Nah, jadi bukan dari pinggang ke kaki. Pinggang ke kaki juga neken sih, cuman alangkah baiknya juga kita pelajari dari dada ke pinggang lalu ke kaki ya. Jadi namanya chest belly ya, chest belly. Jadi drill paling awal. Jadi kita kenalkan anak-anak seperti lumba-lumba ya. Nah, pertanyaan yang ke-6 mudah-mudahan itu bisa membantu. Sekarang pertanyaan yang ke-7 ya. Nah, apakah ada dan berapa persentase menu warm up pre-main set? Ada ya. Waktu itu saya pernah jawab ya. Ini kira-kira 2 minggu yang lalu. Izin nanya, untuk latihan endurance itu apakah bisa digabung dengan latihan speed fast? Dan kalau latihan endurance berapa lama istirahat antar repetisi atau setnya? Terima kasih. Nah, ini ya, saya kasih pertanyaan yang nomor 7 tadi itu ya. Dari video yang pertama ini udah nomor 7. Nah, untuk latihan endurance apakah bisa digabung dengan latihan speed dan fast? Bisa, itu namanya kombinasi. Kalau kita mau buat contoh set 1 kali 800 itu aerobik set, contoh berenang panjang di nadi 160, 150, 160. Lalu habis itu kita mau masukin 1 kali 400 fast ataupun
ya 1 kali 400 fast, baru habis itu 1 kali 200 fast, 1 kali 100 fast, 1 kali 50 fast ya. Itu bisa ya, nggak jadi masalah. Dan kalau latihan endurance berapa lama istirahat dan antar repetisi atau setnya? Kalau latihan endurance contohnya ya, contoh kayak misalnya 10 kali 400 contohnya, ataupun 10 kali 300. Nah, itu untuk istirahatnya kita boleh masukin ke intervalnya. Contoh intervalnya adalah 5.40 ataupun 6 menit. Berarti kan mereka berenangnya contoh di 5.40. Berarti istirahatnya 20 detik. Nah, istirahat di antara itu boleh dimasukin ke interval, atau kalau mereka nggak sanggup boleh ditambahin lagi istirahatnya ya. Nah, kalau antar repetisi biasanya itu tidak ada tidak ada berhenti, kecuali teman-teman pelatih mau buat misalnya 3 kali pertama, habis itu boleh istirahat bentar 1 menit, habis itu 3 kali kedua istirahat bentar 1 menit, baru habis itu 3 kali ketiga istirahat bentar, baru yang yang satu terakhir itu dikenceng cepat ya. Terserah, itu boleh teman-teman buat seperti itu juga. Tapi kalau untuk aerobic set sih nggak usah kasih istirahat terlalu lama, tapi istirahatnya sudah dimasukin ke dalam intervalnya ya. Nah, ini ya pertanyaannya. Oke, lalu lanjut pertanyaan yang ke 1, 2, 3. Berarti ini sekarang masuk pertanyaan nomor 8 ya. Nah, izin apakah di sini di video apakah ada dan berapa presentasi menu warm up ya. Nah, izin memberi masukan, kalau ada waktu luang boleh buat konten tentang kesalahan-kesalahan umum untuk renang beginner agar bisa improve diri. Nah, lebih lanjut, saya lihat konten kreator luar sepertinya menarik untuk dibuatkan versi Indonesia nih coach. Tetap semangat, semoga channel ini cepat berkembang ya. Terima kasih atas doanya dan saran dari teman-teman pelatih ya. Saya akan coba pikirkan beberapa kesalahan yang sering terjadi pada perenang-perenang pemula ya. Itu cukup banyak ya. Ada yang contoh kepalanya diangkat ya, habis itu tangan sikunya dibengkokin, lalu habis itu berenangnya drop posisinya ya, posisi berenangnya kakinya turun, lalu habis itu kepalanya diangkat ketika nafas ya. Itu cukup banyak ya, tapi saya akan coba pelan-pelan buatkan videonya satu persatu ya. Dan juga mungkin akan dibuatkan rangkum jadi satu video kesalahan yang sering terjadi dalam berenang ya, mungkin itu ya. Oke, terima kasih atas masukannya. Lalu ini pertanyaan yang ke-8 udah ini ya, yang ke-8. Nah, ini sama ada di pertanyaan, apakah ada dan berapa presentasi menu warm up, pre-main set dan main setnya ya. Nah, izin bertanya, kenapa ya coach pada saat anak-anak latihan dasar renang teknik kaki gaya bebas dengan menggunakan papan pelampung, di antara mereka kepalanya sering diangkat tinggi seperti ular kobra mau nyerang musuhnya. Nah, ini cukup banyak ya anak-anak yang tendang kaki seperti itu ya. Dan kalau bisa ketika tendangan kaki itu anak-anak yang baru mulai belajar berenang itu papannya itu dipanjangin ke depan ya. Jadi jangan ditaruh di bawah tangan kita sini ya, tapi dipanjangin ke depan. Itu sudah pernah saya jelasin di video menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek lagi kembali ya. Nah, jadi pada saat tendangan kaki gaya bebas itu, ketika kita baru mulai belajar berenang, kita ajarkan anak-anak untuk panjangin tangannya dan pegang boardnya di belakang boardnya ya. Jadi panjang tangannya ya. Lalu habis itu kepalanya minta anak-anak untuk tundukin, dibiasain gitu. Ketika kita udah biasakan anak-anak tendang kaki dengan kepalanya tunduk, maka akan berefek ke berenangnya nantinya ya. Dan juga jauh lebih efektif seperti itu. Dan juga jangan lupa ajarkan ke anak-anak ketika kepala masuk ke dalam air itu harus dibuang dari hidung ya. Oke. Lalu pertanyaan yang ke-9. Sama di video, apakah ada dan berapa presentasi menu warm up, pre-main set dan main set? Izin bertanya, bagaimana cara kita menghitung nadi setelah berenang speed set coach?
Nah, caranya kita menghitung nadi kalau kita setelah berenang speed set ya. Misalnya kita setnya adalah 4 kali 25 diulang 6 ronde contohnya ya. Berarti kan itu total semua 24 kali 50. Nah, setiap kali 4 kali 50 itu kan setiapnya cuman paling sekitar 35 sampai 40 detik tuh, agak pendek tuh ya. Jadi anak-anak mungkin nggak sempet ngambil nadi ketika di tengah-tengah. Tapi kalau mereka pun sempet, nggak jadi masalah, mereka boleh aja coba tes ya. Tapi ketika mereka anak-anak sempet setelah mereka ngerjakan 4 kali 25 kaki fast itu, mereka disuruh ngambil nadi. Nah, bagaimana caranya? 2 jari ini turunkan ke bawah leher dan cek di sini biasanya ada detakan tuh, tek 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 tek. Nah, dicek, dihitung 6 detik. Lalu 1 menit kan 60 detik, jadi kalikan 10. Jadi contoh dia dapatnya di 20 detak ataupun 20 dentuman, kalikan 10 berarti jadi 200. Nah, itu salah satu contohnya ya. Bagaimana cara menghitung nadi. Berarti 6 detik kita start, habis itu